Saudara yang kekasih, ada satu ayat, ada dua ayat yang penting kita fahami. Di sini peranan Roh Kudus sangat penting sekali. Ya, kita akan membuka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang ke-7, ayat 2 dan ayat yang ketiga, para kekasih kita akan baca bersama dengan suara yang nyaring. 1, 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Tolong beri tepuk tangan yang baik. Inilah satu kesempatan yang terakhir. Katakan kesempatan yang terakhir sebelum dunia dihancurkan. Yaitu saya harus memiliki dan menerima, ayo tangan saudara, meterai di dahi saya, supaya saya selamat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ada 4 malaikat yang kekuatan dan kuasanya besar. 4 malaikat ini namanya 4 malaikat mata angin. Ya, utara ada 1 malaikat, selatan ada 1 malaikat, timur ada 1 malaikat, barat ada 1 malaikat. Mereka inilah yang menjaga aliran udara supaya manusia berdiri bisa tegak, gedung bisa tegak, pohon bisa tegak. Saudara, kalau mereka melepaskan pengawasan mereka pada kecepatan rotasi bumi pada porosnya, maka apa yang terjadi? Semua berantakan dan gelembang, semua jatuh. Dunia masih dijaga oleh 4 malaikat yang dahsyat kekuatannya, supaya manusia bisa tetap bekerja, berjalan, bisa menari, bahkan pada seutas tali manusia bisa berjalan di atasnya, menyeberangi 2 gedung atau menyeberangi 1 danau yang luas. Bisa tetap. Saudara, kalau 4 malaikat ini diberi perintah untuk melepaskan pengaturan udara, angin, kecepatan angin mereka, maka segera akan terjadi keberantakan di seluruh dunia. Nah, itu bakal terjadi, saudara. Ya, itu bakal terjadi. Sekarang kita mengalami, ya saudara, gempa bumi. Gempa bumi itu masih termasuk kecil banget. Ya, hanya beberapa angka saja. 7,7 memang sudah dahsyat. 8 sudah menghancurkan dan membinasakan orang. Ya, saudara, pada saat ini itu sudah menakutkan kita orang. Saya teguhkan saudara-saudara, memang BMKG itu sudah memberitahu supaya jalur pantai selatan Pulau Jawa dan juga jalur sebelah barat dari Pulau Sumatera itu paling rawan dengan mega thrust. Bukan mega thrust lain, itu salah. Mega thrust. Kenapa? Itu kalau sampai terjadi itu sudah hebat, saudara. Tetapi kalau 4 malaikat ini diperintahkan untuk gak usah kamu jaga kecepatan angin, maka seketika dunia ini akan ambruk. Tidak ada yang bisa berdiri, baik manusia, hewan maupun bangunan dan pohon-pohonan. Tetapi muncullah malaikat yang lebih berkuasa,
Katakan malaikat yang lebih berkuasa. Malaikat satu ini memberi perintah kepada 4 malaikat yang menjaga mata angin untuk mereka tidak melepaskan pengawasan dari kecepatan angin. Sementara begini saja, aku meminta waktu untuk supaya aku bisa memeterai orang-orang pilihan milik Allah di dahi mereka. Di mana saudara? Di dahi. Ayo kasih tahu, di dahi saya. Di dahi saya. Saudara. Nah, itulah penyelamat. Saudara. Kalaupun terjadi sesuatu yang hebat karena mata angin dilepas. Saudara. Dan itu berarti juga kekuatan magnetik dari kutub utara untuk magnet selatan dan kekuatan magnetik di kutub selatan untuk kutub magnet utara. Itu juga berantakan semua. Saudara harus tahu, semua itu berkiblat pada utara dan selatan. Wah, saya bisa cerita panjang tentang musibah yang luar biasa, fenomenal banget. Kalau 4 malaikat ini diizinkan untuk melepaskan kekuasaan mereka dan tidak lagi mengendalikan angin. Saudara, saya perlu menjelaskan ini. Ya, disebutkan heard nor dared till we have sealed the servants of God in their foreheads. Hendaklah kamu tidak menyakiti dunia. Jangan menyiksa bumi. Bumi bukan cuma orang. Bumi jangan kamu lepaskan kontrol kendalimu. Utara, selatan, timur, dan barat. Jangan menyiksa dunia. Sampai, ya, sudah dikatakan, till we have sealed the servants of God in their foreheads. Sampai kami memeterai hamba-hamba Allah. Katakan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan saya mau menjadi hamba-hamba Allah supaya saya dimeterai pada dahi saya, supaya saya di dunia selamat, di sorga selamat. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan betapa pentingnya orang dimeterai. Dimeterai berarti Roh Kudus yang memeterai. Katakan Roh Kudus yang memeterai saya. Saudara, orang yang tidak dimeterai itu lepas dari pengawasan Allah. Saudara, orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus, mereka ada di luar pengawasan Tuhan. Saudara, dan apa yang bakal terjadi pada mereka Anda sudah tahu, karena saya sudah jelaskan. Itu sebab orang sangat penting penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, tidak ada khawatir dan takut dalam hidupnya. Dia akan menjadi satu orang yang kuat dan tangguh menghadapi semuanya. Dia selalu berkata, Tuhan biar semuanya terjadi, hamba tetap kau selamatkan. Hamba tetap berdiri di hadapan hadirat-Mu dengan lurus dan benar. Amin. Halo, saya ulangi supaya saudara paham. Tuhan, hamba tidak khawatir apapun yang akan terjadi. Hal yang berat sekalipun, hamba akan tetap berdiri dengan takut dan benar di hadapan-Mu. Amin. Saudara harus demikian. Itu ikrar saya, ikrar saudara. Bila kita tidak punya ikrar tersebut, saudara, maka kita pasti akan masuk dalam hukuman Allah. Saudara, dunia belum horeg, belum bergetar dan belum berantakan, kita sudah tidak selamat. That's why I have to put stress upon about this message of God from the Revelation chapter 7 verse 2 and 3. That every one of us have to give our responsibility while we are living here on this side of heaven, so that at the time that God decide to judge the world, menghukum dunia,
by the four angels with their power and authority over the wind. Kuasa dan kekuatan mereka di atas angin. We have already ourselves be saved by the blood of Jesus Christ and be saved by the Holy Spirit. Saudara, tidak ada yang lebih baik dari seorang penuh dengan Roh Kudus, makan perjamuan kudus, hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Apa yang kita cari di dalam dunia? Saya mau tanya. Ya masih muda, punya pikiran, oh banyak yang saya harapkan, saya doakan, saya cari di dalam hidup saya. Yang sudah setengah umur, yang sudah sepuh, yang sudah tua, ya saya pasrah ing pandum. Kenapa dia bilang pasrah ing pandum? Karena dia tidak bisa menetapkan kayak apa hidupnya setelah ini. Dan gimana dia harus hidup saat ini. Makanya dia bilang terserah Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan bilang anakku jangan terserah sama aku dong. Aku sudah kasih firman, aku sudah kasih Roh Kudus. Aku sudah kasih perjamuan kudus, pengurapan minyak. Aku sudah kasih keselamatan kepadamu melalui baptisan air. Kenapa kamu bilang terserah sama aku? Terserah sama kamu. Ini hal kita harus pahami, saudara. Jangan saudara nanti menyalahkan Tuhan. Aduh, kalau sampai aku masuk neraka berarti Tuhan tidak cinta sama aku. Tuhan gak adil. Banyak yang masuk surga, aku dimasukin neraka. Saudara, tidak boleh saudara bilang demikian. Masalahnya adalah orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak dimeterai. Itu sebab kalau saudara mau masuk surga, saudara harus dimeterai. Saya mau tanya, mananya yang dimeterai? Dahinya, alias batuknya. Ya, ayo semua pegang ini. Dalam nama Yesus, di sini Tuhan akan memeterai saya dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan minyak urapannya, demi nama Yesus. Di sini terjadi keselamatanku, baik ketika penyiksaan akhir zaman maupun saat ini, demi nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih dengan suara yang nyaring. Terima kasih Bapa. Kurang keras, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Saudara, itu intisari dari ayat 2 dan 3, tidak usah dibaca berhubung waktu. Jadi saudara, Roh Kudus inilah meterai Allah untuk selama-lamanya. Saudara ya, kalau saya dan saudara dimeterai di sini, ya, kelihatan semua orang dan saudara mungkin malu dan saudara mungkin tidak siap. Tapi meterai Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Saudara harus tahu, ya, saudara secara ilmu kedokteran, biologi, ya, saudara ilmu faali, yaitu ilmu fisikal, maka dahi ini tulangnya paling kuat dari semua tulang di tubuh Anda. Khusus untuk dahi. Kenapa ya? Tuhan kok bikin demikian? Dan itu berat, saudara. Itu tebal dan itu berat. Beda dengan di samping kanan, kiri, dan di belakang. Itu tulang yang tidak begitu kuat dan tipis. Tapi yang di depan, ini paling tebal. Ya, saudara jangan bilang, aku nggak percaya, mau tak buktikan. Ya, saudara, gimana saudara membuktikannya? Ya, saudara, bisa mati ntar. Jadi, kita harus tahu ini paling kuat. Memang ini menjadi dasar, landasan. Seolah-olah stempel padnya, kasurannya dari stempel kita. Ini di sini, kuat sekali. Saudara,
untuk melindungi otak kita. Kita punya berapa otak? Ya, otak kanan, otak tengah, otak kiri. Tapi jangan bilang aku bawa otak-otak kemana-mana. Ya, otak-otak itu makanan. Ya, saudara. Nah, disinilah Tuhan memeterai. Saudara lihat pada ilustrasi lukisan ini, ada meterai yang tidak kelihatan di dahi manusia. Pastikan bahwa saudara punya meterai itu. Meterai itu akan hilang ketika saya dan Anda jatuh dalam dosa. Ketika kita jauh dari Tuhan. Meterai itu akan hilang ketika kita menista Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mampu hidup sendiri. Meterai itu hilang tiba-tiba dari hidup saya, dari hidup saudara. Meterai itu akan hilang ketika kita menyembah berhala. Percaya pada dukun, huamia, dan cari pesugihan. Kasih tumbal ini, tumbal itu, segala macam. Meterai itu akan hilang dari saudara. Ketika engkau menyembah, ketika engkau dibawa oleh pemandu wisata Anda di luar negeri pada tempat-tempat penyembahan berhala dan engkau ikut masuk di dalamnya, meterai itu hilang. Itu sebab Anda harus tahu, seorang anak Tuhan tidak boleh kehilangan meterai Tuhan. Amin. Saudara pergi wisata ke negara manapun, tidak usah saya sebut, di semua negara ada tempat tersebut semacam itu. Tempat penyembahan berhala, tempat ini itu segala macam, minta berkat segala macam. Semua negara ada. Tapi saudara kalau ikut tur tersebut, saudara tidak boleh masuk ke sana. Tuh suaranya ya sangar banget kan. Jadi itu sangat tidak boleh. Kalau saudara masuk, maka saudara sudah dicap dahi saudara oleh setan. Maka cap Roh Kudus hilang dari saudara. Itu sebab Tuhan berkata, tidak bisa terang digabung dengan gelap. Katakan, terang tidak mau digabung dengan gelap. Apakah Anda sudah lemes? Terang tidak mau digabung dengan gelap. Ya, kita harus tahu. Aku hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Roh terang dari Allah. Aku tidak boleh mencampur dengan kuasa kegelapan. Aku tidak akan menjadi semu-semu terang dan gelap. Tidak. Karena Tuhan tidak mau. Tuhan hanya mau Dia ada di dalam benak saudara, di dalam eksistensi realita hidup saudara. Dia mau ada di dalam hati sanubari saudara, melalui Roh Kudusnya yang mengurapi hidup saudara. Sehingga saudara penuh dengan kekuatan dan berkat dari Tuhan dalam hidup saudara. Semua katakan, alangkah indahnya hidup saya bila saya bisa menjaga urapan Roh Kudus selalu ada seumur hidup saya. Amin. Para kekasih, itu sebab setelah dipenuhi Roh Kudus, klaim hak Anda. Katakan, setelah saya dipenuhi Roh Kudus. Di masa doa minggu yang lalu, maka sekarang saya harus klaim hak saya. Wah, hak apa ya? Oh iya, ya seperti penduduk Jakarta itu haknya banyak gitu. Ya, kartu ini segala macam, sampai 8 kartu. Coba bayangin. Dia bisa ambil beras dengan gratis, dia bisa berobat dengan gratis, dia bisa ini semua dengan gratis. Naik LRT, kemudian naik bus, naik tram, segala macam dengan gratis. Saudara, perhatikan, saudara akan dijamin oleh Tuhan jauh lebih dari jaminan negara,
Jauh lebih dari jaminan orang tua Anda, anak-anakku. Jauh lebih dari jaminan anak-anakmu yang berhasil, para orang tua. Karena engkau dijamin oleh Roh Kudus. Saya tidak bisa bayangkan kalau dia menjamin saya dan menjamin saudara. Saya tidak bisa bayangkan. I just can't describe and imagine how wonderful, how miraculously God will provide me. And ever providing me. If this seal, metrai, this seal of the Holy Spirit still on my forehead, tetap ada di dahi saya. Saya tidak bisa bayangkan betapa hebat jaminan Tuhan kepada saya. Saya ingin supaya saudara sadar. Setiap minggu saudara datang ke tempat ini untuk mendengar firman. Engkau itu seperti ditabungkan oleh Tuhan. Tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah banyak. Yang setuju beri tepuk tangan. Hanya orang bodoh yang tidak bisa mengerti. Orang yang cukup pintar akan cepat menangkap kehendak Tuhan. Ya, aku nggak boleh. Karena apa? Karena aku sudah di-seal, aku sudah dimeterai. Sebab, saya kasih tahu, sebab orang yang tidak dimeterai dahinya oleh Roh Kudus, maka orang itu akan dimeterai oleh setan. Oleh siapa? Setan. Meterainya apa? Angka apa? 666. 666. Dia akan dimeterai pada dahinya dengan angka 666. Itu sebab saya mohon saudara kalau pilih plat mobil atau plat motor atau lain segalanya yang menjadi identitas daripada saudara, jangan pilih 666. Ya. Kelihatannya saudara nggak setuju ya. Karena itu angka setan. Angka antikristus. Jadi pilih angka yang lain yang bagus. Jangan angka 1 itu. Ya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Tuhan ingin supaya saya dan saudara setelah kita dimeterai, jadi punya hak. Katakan, setelah saya dimeterai, saya punya hak. Hak saya boleh saya minta dari 9 karunia roh. Berapa saudara? Ayo, gimana jarinya? 9 gimana? Salah. 9. Ya. Dari 9 karunia roh. Nah itu sebab saya masuk bersama dengan Anda untuk masuk dalam 9 karunia roh. Ya saudara. Dan ini penting sekali. Para kekasih itu terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat 8, 9, dan 10. Ya. Nah, ikuti saya. Karunia pertama. Berkata-kata dengan hikmat. Karunia kedua. Berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia ketiga. Iman. Karunia keempat. Penyembuhan. Karunia kelima. Mujizat. Karunia keenam. Bernubuat. Karunia ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Karunia kedelapan, berbicara dengan bahasa roh. Karunia kesembilan, menafsirkan bahasa roh. Beri tepuk tangan pada Allah Roh Kudus. Saudara, 9 loh saudara. Tuhan mau kasih 9. Tapi tergantung pada kehendak Dia. Kadang-kadang kita dikasih nomor 3 saja. Atau nomor 6 dan 7 dan 8. Atau hanya nomor 1 saja, kita tidak tahu. Tetapi semua karunia ini untuk orang lain. Loh, saya dapatnya apa dong? Ya, saudara dapat. Karena saudara akan mengkaryakan 9 karunia ini. Saudara.
menurut pengalaman saya, tidak ada satu pesta yang begitu hebat lebih dari 8 menu utama. Pasti 8 atau 9 itu termasuk buah-buahan, es krim, puding, ya itu saja. Yang orang katakan pencuci mulut, berarti ada sabun di sana. Pencuci mulut kan. Nah, saudara, cuma itu aja. Paling main course-nya cuma 3 atau 4. Makanan pokoknya pada pesta yang mewah dan mahal, cuma 3 dan 4 main course. Saudara, lainnya bukan main course, lainnya adalah entree, ya pendahuluan, kemudian penutupnya seperti saya tadi bilang. Tapi Tuhan tuh memberi saudara kesempatan memiliki 9 karunia roh. Itu sebab kalau saudara layak menerima, karena saudara ada Roh Kudus, saudara semua, saya dan saudara semua, kita punya hak untuk menerima karunia Roh Kudus. Tetapi sekarang Tuhan tuh melihat hati saya dan hati saudara. Seringkali kita kecewa, Tuhan hamba sudah penuh Roh Kudus, tapi Engkau tidak memberikan karunia kepada hamba. Berhenti kecewa dan mulai membenahi diri. Oh, karena mungkin aku tidak hidup benar, aku tidak hidup kudus, aku tidak setia kepada Tuhan. Aku tidak total berkorban melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Itu sebab Tuhan tidak memberi kepadaku satu pun dari 9 menu. Saudara, itu sebab saya mohon seluruh jemaat Tuhan, tergeraklah hati saudara. What next? Sekarang ini kita harus minta karunia Roh Kudus. Tuhan beri kepada hamba apapun hamba terima. Karena semuanya itu mulia dari Engkau. Saudara, dan kalau saudara mempersembahkan hati saudara menjadi wadah dari satu atau beberapa karunia roh ini, saya yakinkan saudara bahwa saudara akan menjadi seorang anak Tuhan yang perkasa dan penuh dengan berkat Tuhan.